Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng Sinau Sedarun. Kali ini kita akan membahas dosa. Ayo, siapa yang biasanya buat dosa? Masih pengen nambah dosa? Jangan ya. Sebaik mungkin kita harus menambah pahala, bukan dosa. Nah, ini ada 7 dosa besar yang sulit untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana? Pengen tahu? Penasaran? Yuk kita cek ya. Setiap individu cenderung untuk melakukan tindakan yang baik ataupun tindakan yang kurang baik. Ada pahala, ada dosa. Bila melakukan perbuatan baik, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rahmat kepada hidupnya. Alhamdulillah. Tapi kalau yang melakukan perbuatan buruk atau tercela akan menerima azab atau siksaan di akhirat. Adapun perbuatan buruk yang dilakukan umat muslim itu disebut dengan dosa. Ayo, jangan buat dosa ya. Perbuatan dosa yang dilakukan seseorang terbagi menjadi 2, yaitu dosa besar dan juga dosa kecil. Kalau dosa kecil, insya Allah lebih mudah untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memanglah Maha Penyayang, Maha Pengampun. Namun ada beberapa dosa besar yang tidak diampuni jika dilakukan. Penasaran? Apa saja ya 7 dosa besar ini? Yuk kita simak ya. Yang pertama, syirik. Nggak boleh syirik itu. Karena dosa besar pertama ini sangat tidak diampuni oleh Allah. Karena itu menyekutukan Allah. Padahal Tuhan itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan menyekutukan atau menyembah selain Allah seperti menyembah patung, batu, matahari, bulan, atau yang lain itu disebut dengan syirik. Jadi tidak boleh ya melakukan dosa besar itu. Yang kedua adalah sihir. Dosa besar yang tidak diampuni selanjutnya adalah sihir. Dalam mengajarkan sihir kepada manusia, setan tidak memiliki maksud kecuali agar manusia-manusia yang ada di bumi ini menjadi musyrik. Nggak boleh ya, kayak ya santet, pesugihan, kayak gitu tuh nggak boleh ya. Betapa banyaknya manusia yang tersesat saat mempelajari ilmu sihir dan menyangka bahwa hukum sihir itu boleh, padahal itu haram. Mereka itu nggak tahu kalau sihir itu termasuk perbuatan yang membuat mereka kufur. Nggak boleh ya. Yang ketiga, membunuh. Membunuh adalah menghilangkan nyawa seseorang dengan sengaja karena alasan dendam, iri, dengki, fitnah, atau yang lain. Itu hal yang tidak dibenarkan dalam Islam. Barang siapa yang melakukannya, maka Allah akan menghukum dengan menjebloskan mereka, para pembunuh tersebut, ke dalam neraka jahanam yang paling dasar. Bayangkan pedihnya seperti apa ya. Yang nomor 4, yang paling sering kita temui juga, yaitu memakan harta riba. Memakan harta riba merupakan salah satu dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah. Mengapa? Karena kita memakan sesuatu yang itu beranak pinak. Ya, tahu sendiri ya, riba itu menganakkan uang. Riba adalah pemberian nilai tambahan pada pinjaman sebagai imbalan. Misalkan 100.000 kita pinjamkan,
terus kemudian kembali lagi ke kita 130.000. Wah, 30.000-nya itu termasuk riba. Jadi nggak boleh ya kita menganakkan uang, karena itu termasuk riba. Yang kelima, memakan harta anak yatim. Nah, itu nggak boleh ya. Islam selalu mengajarkan untuk senantiasa mengasihi dan melindungi anak-anak yatim. Bahkan Allah menjelaskan bahwa bersedekah kepada anak-anak yatim adalah sebuah keutamaan. Jadi kalau kita punya harta, ya kita sisihkan sedikit untuk anak-anak yatim kita. Karena barang siapa yang berani memakan harta anak yatim, mereka termasuk golongan-golongan orang yang zalim. Mau nggak dulur-dulur jadi golongan orang yang zalim dan menerima hukuman tentunya di neraka? Nggak mau dong ya. Jadi jangan melakukan memakan harta anak yatim. Yang keenam, yaitu melarikan diri saat perang. Ya, bisa dibilang pengecut gitu ya. Mereka yang lari dari medan perang akan Allah jerumuskan ke dalam neraka jahanam. Padahal waktunya perang, tapi dia malah tidak mau berperang dan lari dari medan perang. Misalkan ini ya, ada umat muslim yang diserang musuh dan harus mempertahankan diri, tapi beberapa orang justru kabur. Nah, itu juga tidak boleh. Tindakan itu akan melemahkan kaum muslim dan membuat musuh semakin menjadi-jadi. Mereka akan merasa mereka ini kuat, padahal umat Islam haruslah kuat. Yang terakhir, menuduh perempuan yang terhormat berbuat zina. Yang dimaksud ini adalah memfitnah. Nah, ayo, siapa yang suka memfitnah? Jadi nggak boleh ya kayak gitu. Biasanya seringkali ada perempuan yang baik, yang soleha, yang dia ini bekerja sampai malam. Dia mengajarkan mengaji, membaca Al-Quran, mengajarkan sholat. Tapi ada saja orang yang bilang kalau perempuan tersebut adalah cewek nakal. Nah, itu termasuk hal dosa besar. Kenapa? Padahal perempuan ini melakukan kegiatan yang baik-baik, mengamalkan kebaikan, mengajarkan Islam, menyebarkan yang baik-baik. Tapi ada saja orang yang selalu memfitnah bahwa orang tersebut telah melakukan zina. Astagfirullahaladzim. Semoga kita jangan sampai ya memfitnah seperti itu, karena hal tersebut sangatlah dibenci oleh Allah. Nah, itulah dulur-dulur 7 dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kira-kira dulur-dulur kini pengen tobat apa masih pengen melakukan dosa? Nah ya, kira-kira janganlah ya. Karena kalau semakin banyak dosa kita akan mendapatkan ganjaran atau siksaan yang pedih di akhirat nanti. Semoga kita bisa terhindar dari siksa api neraka dan juga siksa kubur. Amin, Allahumma amin. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ya. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.